Undangan itu tidak datang dalam bentuk kertas beraroma wangi atau kartu tebal berukir tinta emas. Ia datang dalam bentuk sebuah pesan singkat di ponsel Anindita, berkilauan di layar gelap dengan tautan menuju sebuah halaman web yang dirancang mewah. Warnanya dominan hitam dan emas, menampilkan foto dirinya dan Baskara, suaminya, yang diambil setahun lalu. Mereka tersenyum, Baskara merangkul pinggangnya dengan erat, sementara Anindita menyandarkan kepala di bahunya. Sebuah senyum palsu yang sudah ia latih selama berbulan-bulan. Judulnya tertulis dengan huruf digital yang anggun, sebuah perayaan untuk kita, kesuksesan Pradipta Group. Anindita menatap layar itu lama sekali. Ia sedang duduk di paviliun belakang rumah mereka, sebuah bangunan kecil dari kayu jati yang menghadap ke taman bunga mawar. Teh melati di cangkirnya sudah lama mendingin. Rumah ini besar, terlalu besar untuk dua orang yang nyaris tidak pernah berbicara dari hati ke hati. Setiap sudutnya terasa dingin, dipenuhi perabotan mahal yang dibeli bukan atas dasar cinta, melainkan atas dasar status. Kemewahan yang terasa hampa, seperti pernikahan mereka. Sayang, kamu di sini rupanya. Suara Baskara memecah lamunannya. Pria itu berjalan mendekat. Senyumnya lebar dan menawan seperti biasa. Senyum yang dulu bisa membuat jantung Anindita berdebar kencang, kini hanya membuatnya merasa mual. Baskara mengenakan kemeja polo berwarna biru tua yang membalut tubuh atletisnya dengan pas. Ia tampak sempurna, seperti seorang suami dari sampul majalah. Aku lihat undangannya, Mas, kata Anindita pelan, tidak mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Bagaimana menurutmu? Bagus, kan? Aku ingin semua orang tahu bahwa kesuksesan proyek baruku ini juga berkat dukunganmu, istriku tercinta. Ucap Baskara, duduk di seberang Anindita. Ia meraih tangan Anindita. Namun wanita itu menariknya dengan halus dengan pura-pura hendak meraih cangkir tehnya. Baskara tidak menyadarinya, atau mungkin memilih untuk tidak peduli. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Pestanya akan sangat meriah. Aku sudah mengundang semua kolega penting, para investor, bahkan beberapa pejabat. Ini akan jadi malam yang sangat penting untuk kita, Nindita. Untuk masa depan kita. Lanjutnya, matanya berbinar penuh ambisi. Anindita hanya mengangguk kecil. Masa depan kita. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon yang pahit di telinganya. Ia tahu persis, masa depan, seperti apa yang sedang direncanakan oleh suaminya. Masa depan di mana Anindita tidak ada di dalamnya, tetapi hartanya tetap ada untuk dinikmati Baskara. Saat Baskara terus berceloteh tentang daftar tamu dan menu makanan yang akan disajikan, pikiran Anindita melayang kembali ke hari di mana dunianya runtuh. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Aroma parfum wanita yang asing menempel di jas Baskara saat ia pulang larut malam. Panggilan telepon yang dijawab dengan berbisik di balkon. Rapat-rapat mendadak di akhir pekan yang tidak pernah ada hasilnya di perusahaan. Awalnya Anindita mencoba menyangkal. Ia mencoba percaya pada suaminya, pria yang ia nikahi 5 tahun lalu dengan harapan membangun sebuah keluarga. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Baskara hanya sedang stres karena pekerjaan. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Jarak di antara mereka terasa semakin lebar, seperti jurang yang tidak mungkin diseberangi. Puncaknya adalah 3 bulan lalu. Rasa curiganya sudah tidak bisa lagi ia bendung. Ia tidak pernah menyangka akan melakukan hal ini, tetapi ia akhirnya menyewa seorang detektif swasta. Seorang pria paruh baya yang pendiam dan profesional. Anindita memberinya bayaran yang sangat besar, dengan satu permintaan, cari tahu semuanya, jangan ada yang terlewat. Seminggu kemudian, sebuah amplop coklat tebal diletakkan di meja paviliun ini oleh orang suruhan sang detektif. Tangan Anindita gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada setumpuk foto. Foto Baskara sedang makan siang dengan seorang wanita muda yang cantik. Foto mereka berjalan di mal. Tangan Baskara merangkul pinggang wanita itu dengan mesra. Foto mereka masuk ke sebuah apartemen di pusat kota. Dan yang paling menghancurkan, foto wanita itu sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil, yang tertawa riang saat Baskara mencium pipinya. Napas Anindita sesak. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Rasa sakit itu begitu tajam,
menusuk langsung ke ulu hatinya. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Selama ini ia berusaha menjaga rumah tangganya, sementara suaminya sudah membangun rumah tangga lain di belakangnya. Namun, isi amplop itu belum selesai. Ada sebuah alat penyimpan data kecil di dalamnya. Sang detektif meninggalkan catatan singkat, rekaman percakapan di sebuah kantor hukum, 2 hari yang lalu. Saya sarankan ibu mendengarkannya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Anindita menyambungkan alat itu ke laptopnya. Ia memasang penyuara telinga. Tidak ingin ada pelayan di rumah yang mendengarnya. Lalu ia menekan tombol putar. Suara Baskara terdengar jelas, dingin dan penuh perhitungan. Tidak ada nada hangat atau senyum menawan seperti yang selalu ia tunjukkan pada Anindita. Ini adalah suara Baskara yang sebenarnya. Jadi begitu, Pak. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Warisan dari ayahnya akan cair dalam beberapa bulan ke depan setelah semua urusan aset selesai. Saya harus memastikan posisi saya aman sebelum itu terjadi, kata Baskara. Kemudian terdengar suara pria lain yang lebih tua, mungkin pengacaranya. Apa alasan yang akan Anda gunakan, Pak Baskara? Perceraian butuh alasan yang kuat, apalagi jika menyangkut pembagian harta. Terdengar tawa kecil dari Baskara. Tawa yang membuat darah Anindita membeku. Itu bagian yang paling mudah. Anindita itu perempuan lemah. Beberapa bulan ini saya sudah membangun narasi bahwa dia sedikit depresi, sering murung, tidak bisa memberikan saya keturunan. Saya akan bilang kami sudah tidak sejalan lagi. Saya akan membuatnya terlihat seolah-olah ini adalah keputusan bersama yang menyakitkan. Saya akan memberinya sedikit pesangon agar dia diam, dan dia akan menandatangani apapun yang saya sodorkan. Bagaimana dengan perjanjian pranikah kalian? Tanya sang pengacara. Ah, itu hanya formalitas dari almarhum mertua saya. Pengacara keluarga mereka yang menyiapkannya. Tapi saya yakin ada celah di sana. Lagi pula, jika perceraian ini terjadi karena kesalahan di pihaknya, misalnya karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, saya justru bisa menuntut lebih banyak. Saya hanya perlu menceraikannya sebelum warisan itu resmi jatuh ke tangannya. Setelah itu, saya bisa menikahi Marina dan hidup tenang. Marina. Jadi itu nama wanita simpanannya. Anindita mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Bukan hanya pengkhianatan cinta. Ini adalah sebuah konspirasi. Ia tidak dianggap sebagai istri, melainkan sebagai sebuah proyek investasi. Sebuah jembatan emas menuju kekayaan keluarganya. 5 tahun pernikahannya adalah sebuah kebohongan besar yang dirancang dengan sangat rapi. Air mata yang tadinya ia tahan akhirnya luruh, mengalir deras tanpa suara. Ia menangis dalam diam di paviliun itu, meratapi kebodohannya, meratapi hatinya yang hancur berkeping-keping. Tapi setelah berjam-jam menangis, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Seperti sebilah es yang membeku di dalam hatinya. Ia menghapus air matanya. Ia menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Wanita di sana tampak pucat dan hancur. Tidak. Ia tidak mau menjadi wanita itu. Ia tidak akan membiarkan Baskara menang. Ia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkan hidupnya lalu pergi begitu saja untuk hidup bahagia di atas penderitaannya. Jika Baskara ingin bermain, maka ia akan meladeninya. Tapi mereka akan bermain dengan aturan Anindita. Nindita, kamu melamun. Suara Baskara menariknya kembali ke masa kini. Pria itu menatapnya dengan kening berkerut, sedikit kesal karena diabaikan. Anindita mengerjapkan matanya, lalu tersenyum. Senyum yang terasa asing di bibirnya sendiri. Maaf, Mas. Aku hanya sedang membayangkan betapa indahnya pesta itu nanti. Kamu benar. Ini akan menjadi malam yang sangat penting. Baskara tampak puas dengan jawabannya. Tentu saja. Jadi, pastikan kamu memakai gaun terbaikmu, ya? Aku ingin semua orang melihat betapa beruntungnya aku memilikimu. Anindita mengangguk. Pasti, Mas. Aku akan mempersiapkan diri. Aku bahkan sudah punya ide untuk sebuah kejutan kecil untukmu. Oh ya? Kejutan apa? Tanya Baskara.
Rasa penasarannya terusik. Rahasia, dong. Tidak seru kalau ku beritahu sekarang. Jawab Anindita dengan nada manja yang dibuat-buat. Nada yang sudah lama tidak ia gunakan. Baskara tertawa, mengacak lembut rambut Anindita. Sebuah sentuhan yang membuat kulit Anindita meremang karena jijik. Namun ia menahannya. Ia harus bertahan sedikit lebih lama. Ia harus memainkan perannya sebagai istri yang naif dan penurut sampai tirai panggung pertunjukannya dibuka. Setelah Baskara pergi, kembali sibuk dengan persiapan pestanya, senyum di wajah Anindita lenyap. Ia menatap taman mawarnya yang indah, namun yang ia lihat hanyalah duri-durinya yang tajam. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk melihat undangan pesta itu lagi, tetapi untuk menghubungi nomor lain. Nomor detektif swasta yang telah ia simpan dengan nama samaran. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. "Halo. Ini saya," kata Anindita. Suaranya kembali datar dan dingin. "Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu Anindita?" "Saya mau Anda menemukan wanita bernama Marina. Cari tahu di mana apartemen yang disewakan suami saya untuknya. Saya tidak butuh foto lagi. Saya hanya butuh satu hal darinya," kata Anindita. "Apa itu, Bu?" Anindita menarik napas panjang. "Pastikan dia dan anaknya datang ke pesta di Hotel Grand Mahameru hari Sabtu malam. Katakan pada mereka, ini adalah undangan spesial dari saya." Setelah menutup telepon, Anindita berdiri. Ia berjalan masuk ke dalam rumah megah yang terasa seperti sangkar emas itu. Ia menaiki tangga marmer menuju kamarnya. Di depan cermin besar di ruang ganti, ia menatap bayangannya sendiri. Wanita yang rapuh dan patah hati itu sudah tidak ada lagi. Yang ada di sana adalah seorang ratu yang kerajaannya telah dikhianati. Dan kini ia siap untuk merebutnya kembali. "Pestamu akan menjadi panggungku, Mas," bisiknya pada bayangannya di cermin. "Dan aku sudah menyiapkan tamu paling spesial untukmu. Tamu yang akan memastikan ini menjadi pesta terakhir yang bisa kau nikmati. Ia akan mengenakan gaun terbaiknya, seperti yang diminta Baskara. Ia akan tersenyum paling manis. Ia akan menjadi istri yang sempurna. Sampai saatnya tiba untuk menjatuhkan bom yang akan menghancurkan seluruh dunia pura-pura yang telah dibangun suaminya." Aula besar Hotel Grand Mahameru berkilauan oleh cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langitnya yang tinggi. Alunan musik jazz yang lembut mengalir di udara, bercampur dengan denting gelas sampanye dan tawa renyah para tamu undangan. Semua orang yang hadir adalah orang-orang penting. Para pengusaha kaya, pejabat pemerintah, sosialita ibu kota, semua berkumpul dalam satu ruangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ini adalah panggung yang sempurna bagi Baskara. Dan ia adalah bintang utamanya malam ini. Baskara berdiri di tengah ruangan, segelas sampanye di tangannya. Tawa lebar selalu menghiasi wajahnya. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dijahit khusus, membuatnya tampak lebih tampan dan berkuasa. Ia menyapa setiap tamu dengan hangat, menepuk punggung seorang kolega, mencium pipi istri seorang pejabat. Ia adalah perwujudan dari kesuksesan. Sesekali, matanya mencari-cari Anindita, dan ketika ia menemukannya, ia akan melempar senyum bangga. "Lihat, inilah istriku yang cantik dan berasal dari keluarga terpandang." Seolah-olah Anindita adalah salah satu dari piala pencapaiannya. Anindita, di sisi lain, adalah gambaran ketenangan yang memesona. Ia memilih gaun berwarna merah anggur yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Warnanya begitu dalam, hampir seperti darah yang mengering. Gaun itu sederhana namun elegan, tanpa banyak hiasan, karena Anindita ingin dirinya yang menjadi pusat perhatian, bukan pakaiannya. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian peninggalan ibunya. Riasan wajahnya sempurna, menutupi semua jejak air mata dan malam-malam tanpa tidur. Ia bergerak di antara kerumunan dengan anggun, membalas sapaan dengan senyum tipis yang sopan. Beberapa istri kolega suaminya memujinya. "Mbak Anindita, cantik sekali malam ini," kata seorang wanita dengan anting-anting berkilauan. "Terima kasih. Anda juga," jawab Anindita singkat. "Selamat ya atas proyek baru Mas Baskara. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Saling mendukung.
Timpal yang lain. Tentu, balas Anindita. Matanya melirik ke arah Baskara yang sedang tertawa terbahak-bahak di seberang ruangan. Kami selalu saling mendukung. Setiap pujian terasa seperti sayatan pisau tumpul. Mereka semua melihat sebuah dongeng, sementara Anindita sedang hidup di dalam sebuah tragedi yang ia tulis sendiri babak akhirnya. Matanya terus-menerus melirik ke arah pintu masuk utama, menanti kedatangan tamu kehormatannya. Detektifnya sudah memberitahu bahwa Marina setuju untuk datang. Wanita itu rupanya termakan oleh umpan yang diberikan. Sang detektif mengatakan bahwa Anindita ingin berdamai dan memberikan kompensasi yang besar agar Marina mau melepaskan Baskara baik-baik. Sebuah kebohongan yang manis. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Musik berhenti sejenak. Seorang pembawa acara naik ke panggung kecil di sudut aula. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah kita, Bapak Baskara Pradipta. Tepuk tangan membahana. Baskara menyerahkan gelasnya pada seorang pelayan dan berjalan menuju panggung dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengambil mikrofon, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, dan berhenti saat matanya bertemu dengan mata Anindita. Ia tersenyum, sebuah senyum yang mengatakan, "Lihatlah aku berhasil." Anindita hanya menatapnya tanpa ekspresi. Detak jantungnya mulai sedikit lebih cepat. Ini saatnya. Selamat malam semuanya. Suara Baskara yang dalam dan berwibawa memenuhi ruangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua di malam yang spesial ini. Malam ini, kita tidak hanya merayakan sebuah pencapaian bisnis. Kita merayakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan yang terpenting, dukungan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Banyak yang melihat saya sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tapi di balik setiap pria sukses, selalu ada seorang wanita hebat. Dan saya adalah pria yang paling beruntung karena memiliki wanita itu di sisi saya. Baskara mengarahkan tangannya ke arah Anindita. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa orang bertepuk tangan. Anindita memaksakan seulas senyum tipis. Perutnya terasa mulas. Istri saya, Laras Anindita. Lanjut Baskara. Suaranya dibuat terdengar penuh haru. Dia adalah pilar kekuatan saya. Dukungannya tak pernah putus. Cintanya tak pernah padam. Tanpanya, saya tidak mungkin bisa berdiri di sini malam ini. Terima kasih. Sayang. Anindita ingin tertawa. Drama yang begitu sempurna. Baskara adalah aktor yang sangat hebat. Dan karena malam ini adalah malam yang spesial, malam untuk merayakan sebuah awal yang baru, saya punya sebuah pengumuman penting. Sebuah pengumuman tentang babak baru dalam hidup kami. Baskara sengaja menggantungkan kalimatnya, menciptakan ketegangan. Anindita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu akan mulai berbicara tentang perbedaan visi, tentang keputusan berat yang harus diambil demi kebaikan bersama. Ia akan mengumumkan perceraian mereka dengan cara yang paling elegan dan manipulatif, membuatnya seolah-olah menjadi korban dari sebuah pernikahan yang tidak bisa lagi dipertahankan. Namun, sebelum Baskara sempat melanjutkan kalimatnya, pintu utama aula yang terbuat dari kayu jati berukir itu terbuka lebar. Semua orang menoleh secara refleks. Keheningan perlahan merayap, membunuh suasana pesta. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita muda bergaun sederhana, wajahnya pucat pasi dan tampak kebingungan. Ia menggendong seorang anak laki-laki kecil yang memeluk lehernya erat-erat. Matanya menatap takut pada kerumunan orang asing dan cahaya yang gemerlapan. Mereka adalah Marina dan Dion. Baskara di atas panggung membeku. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan tidak percaya. Matanya terpaku pada sosok Marina dan Dion, lalu beralih dengan panik ke arah Anindita. Anindita tidak membalas tatapannya. Inilah momen yang ia tunggu. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia mulai berjalan dari posisinya di tepi ruangan, melintasi lantai marmer yang dingin. Setiap langkahnya terdengar jelas di dalam keheningan yang aneh itu. Gaun merah anggurnya menyapu lantai, seolah meninggalkan jejak tak terlihat. Semua mata kini beralih dari pintu ke arahnya. Ia menjadi pusat alam semesta di ruangan itu.
Ia berjalan lurus menuju panggung, menuju suaminya yang masih membatu dengan mikrofon di tangan. Ia tidak perlu berlari. Ia tidak perlu berteriak. Ketenangannya justru terasa jauh lebih menakutkan daripada amukan apapun. Saat ia tiba di depan panggung, ia tidak menatap Baskara. Ia menatap lurus ke arah Marina di ambang pintu, lalu memberikan senyum kecil dan sebuah anggukan, seolah berkata, "Kemarilah, jangan takut." Kemudian, ia menaiki dua anak tangga kecil menuju panggung. Ia berdiri di samping Baskara. Suaminya tampak seperti baru saja melihat hantu. Wajahnya pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dengan gerakan yang sangat lembut, Anindita mengambil mikrofon dari tangan Baskara yang lemas dan tidak melawan. Ia memegangnya dengan kedua tangan. Ia menarik napas pelan, lalu menatap lurus ke arah para tamu yang menahan napas. "Selamat malam semua." Suaranya terdengar jernih dan stabil, memenuhi seluruh aula melalui pengeras suara. Tidak ada getar, tidak ada isak tangis. Hanya ada kekuatan yang dingin. "Mohon maaf saya memotong pidato suami saya. Sepertinya ia lupa menyebutkan beberapa hal penting dalam perayaan ini." Ia berhenti sejenak. Matanya kini beralih menatap Baskara. Tatapannya begitu tajam hingga Baskara terlihat ingin lari dari panggung. "Suami saya benar. Malam ini adalah tentang sebuah awal yang baru. Sebuah babak baru. Dan untuk memulai sebuah babak baru, kita harus memperkenalkan semua tokoh utamanya, bukan begitu?" Anindita kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke arah pintu. Ia mengangkat tangannya yang bebas, memberi isyarat pada Marina untuk mendekat. Marina, yang didorong oleh rasa bingung dan takut, mulai berjalan perlahan ke arah panggung. Anaknya masih menempel erat padanya. Kerumunan tamu mulai berbisik. "Siapa wanita itu? Ada apa ini?" Saat Marina dan Dion akhirnya tiba di depan panggung, Anindita tersenyum lagi. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Mas," katanya. Suaranya masih terdengar lembut namun menusuk. Ia menoleh pada Baskara yang gemetar. "Sebelum kamu memberikan kejutanmu tentang babak baru kita, aku punya kejutan dulu untukmu." Ia mengarahkan mikrofon itu sedikit ke bawah, agar suaranya tetap terdengar jelas oleh semua orang. "Kenalkan," katanya dengan artikulasi yang sempurna. "Ini Marina." Lalu ia menunjuk pada anak kecil yang ketakutan itu. "Dan ini, putramu, Dion." Sebuah jeda yang terasa abadi. "Mereka adalah tamu spesial dariku. Hadiah untukmu, di malam perayaanmu ini, Mas." Bom itu akhirnya meledak. Keheningan yang tadinya mencekam kini pecah menjadi gelombang bisikan yang riuh. Beberapa orang ternganga. Yang lain saling menyikut. Mata mereka melebar karena tidak percaya. Ponsel-ponsel mulai diangkat secara sembunyi-sembunyi, merekam pemandangan yang luar biasa ini. Reputasi Baskara Pradipta, yang dibangunnya dengan susah payah di atas kebohongan dan kekayaan keluarga istrinya, hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dunianya runtuh di depan matanya. Disiarkan secara langsung di hadapan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Di tengah kekacauan itu, Anindita tetap berdiri tegak. Ia telah menyalakan api. Dan kini, ia akan dengan tenang menyaksikan suaminya terbakar di dalamnya. Pesta telah usai, bahkan sebelum waktunya. Para tamu yang tadinya memenuhi aula dengan tawa dan obrolan, kini berhamburan keluar seperti semut yang sarangnya disiram air. Mereka bergerak cepat, berpasangan atau dalam kelompok-kelompok kecil. Wajah mereka dipenuhi ekspresi kaget yang berusaha ditutupi. Bisikan-bisikan menyebar lebih cepat dari api. Beberapa orang melirik sekilas ke arah panggung dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan, sementara yang lain mempercepat langkah, seolah takut jika terlalu lama berada di sana akan membuat mereka ikut terseret dalam drama yang memalukan ini. Dalam sekejap, aula yang megah itu berubah menjadi museum kekacauan. Meja-meja yang masih penuh dengan makanan mahal ditinggalkan begitu saja. Gelas-gelas sampanye yang baru terisi setengah tergeletak di mana-mana. Para pelayan hotel bergerak canggung, tidak yakin apakah mereka harus mulai membersihkan atau menunggu perintah. Musik jazz yang lembut sudah lama mati, digantikan oleh keheningan yang berat dan canggung,
yang hanya dipecah oleh isak tangis Dion yang ketakutan dalam pelukan ibunya. Di atas panggung, 3 tokoh utama masih terpaku di tempat mereka. Anindita berdiri dengan ketenangan yang mengerikan. Mikrofon masih tergenggam longgar di tangannya. Marina gemetar. Wajahnya basah oleh air mata. Berusaha menenangkan putranya sambil menatap nanar pada Baskara. Dan Baskara, pria itu akhirnya bergerak. Bukan gerakan seorang pria yang mencoba memperbaiki keadaan, melainkan gerakan seekor binatang buas yang terluka dan terpojok. Matanya yang tadinya dipenuhi kengerian kini menyala dengan amarah yang membara. Ia tidak lagi peduli pada sisa-sisa tamu atau para pelayan yang mencuri pandang. Dunianya sudah hancur. Reputasinya sudah menjadi abu. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Gila, desisnya. Suaranya serak dan rendah. Ia melangkah maju. Tangannya terulur dan mencengkeram lengan atas Anindita dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga Anindita bisa merasakan kuku-kukunya menancap di kulitnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu gila. Anindita tidak meringis kesakitan. Ia hanya menatap tangan Baskara di lengannya, lalu mengangkat matanya untuk menatap wajah suaminya yang memerah karena murka. Lepaskan aku, Mas. Ikut aku. Bentak Baskara. Tidak peduli. Ia mulai menyeret Anindita turun dari panggung, menariknya dengan paksa melintasi lantai marmer. Ia harus membawa wanita ini pergi, menjauh dari mata-mata yang masih tersisa. Ia harus bicara, ia harus marah, ia harus melakukan sesuatu untuk melampiaskan rasa malu yang membakarnya dari dalam. Anindita tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret. Perlawanannya bukan dalam bentuk fisik. Ia tahu itu akan sia-sia. Kekuatannya ada di tempat lain. Saat mereka melewati Marina, Anindita sempat menoleh. Marina menatapnya dengan tatapan campur aduk antara takut, benci, dan bingung. Anindita memberinya anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Sebuah sinyal yang hanya ia sendiri yang mengerti artinya. Baskara membuka sebuah pintu di sisi aula dengan kasar dan mendorong Anindita masuk ke dalamnya. Itu adalah sebuah ruang tunggu VIP, mewah dan kedap suara. Pintu itu dibanting hingga tertutup, memenjarakan mereka berdua dalam keheningan yang mencekam. Untuk sesaat, hanya terdengar suara napas Baskara yang memburu karena amarah. Ia mondar-mandir di ruangan itu seperti singa dalam kandang. Rambutnya yang tadi tersisir rapi kini acak-acakan karena ia terus-menerus meremasnya dengan frustrasi. Akhirnya, ia berhenti dan berbalik menghadap Anindita, yang berdiri diam di dekat pintu. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya. Suaranya menggema di ruangan itu. Kamu menghancurkan semuanya. Semuanya. Reputasiku. Bisnisku. Hidupku. Anindita tidak menjawab. Ia hanya menatap Baskara dengan mata yang dingin. Kenapa? Nindita? Kenapa kamu lakukan ini? Karena cemburu buta? Kamu menelan gosip murahan dan memutuskan untuk mempermalukanku di depan semua orang penting di kota ini. Baskara mencoba mencari celah, mencoba memutarbalikkan fakta, sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Anindita masih diam. Ketenangannya membuat Baskara semakin gila. Jawab aku, bentaknya. Ia mengambil sebuah gelas kristal dari atas meja bar dan membantingnya ke dinding. Gelas itu pecah berkeping-keping. Suaranya memekakan telinga. Anindita bahkan tidak tersentak. Ia berjalan perlahan melewati Baskara dan duduk di salah satu sofa kulit yang empuk. Ia menyilangkan kakinya, meletakkan tas tangannya di sampingnya, seolah-olah ia sedang menunggu seorang teman untuk minum teh, bukan menghadapi amukan suaminya. Kamu pikir dengan diam begitu semuanya akan selesai? Desis Baskara, mendekatinya dengan tatapan mengancam. Siapa yang memberitahumu omong kosong itu? Siapa yang menyuruhmu membawa perempuan itu ke sini? Akhirnya, Anindita berbicara. Suaranya rendah, tanpa emosi, tetapi setiap katanya terasa seperti bilah pisau yang tajam. Tidak ada yang memberitahuku, Mas. Aku melihatnya sendiri. Aku mendengarnya sendiri. Omong kosong apa lagi ini? Apartemen Aris Tower. Unit 17B. Kamu menyewanya atas nama asistenmu, kan? Kamu mengunjunginya setiap hari Selasa dan Kamis sore.
Kadang-kadang di akhir pekan, saat kamu bilang kamu ada rapat di luar kota, kata Anindita. Tubuh Baskara menegang. Bagaimana Anindita bisa tahu alamat itu? Anindita melanjutkan. Anak itu, namanya Dion. Usianya 3 tahun. Kamu membelikannya mainan kereta api mahal minggu lalu di sebuah toko di Mall Senayan. Toko yang sama di mana kamu bilang kartu kreditmu tergores dan tidak bisa dipakai saat aku ingin membeli sebuah buku. Setiap detail yang diucapkan Anindita adalah sebuah pukulan telak. Baskara mundur selangkah. Wajahnya mulai pucat. Ini bukan lagi sekadar tuduhan. Ini adalah fakta. Dan pengacaramu, Pak Firman. Anindita menghela napas panjang. Kamu seharusnya memilih pengacara yang ruangannya lebih kedap suara. Atau mungkin, kamu seharusnya tidak pernah meremehkan istrimu sendiri. Jantung Baskara seakan berhenti berdetak. Pengacara. Kamu mengikutiku? Bisiknya. Suaranya tidak lagi berteriak, melainkan terdengar ngeri. Aku tidak perlu mengikutimu, jawab Anindita. Ia meraih tas tangannya, membukanya, dan mengeluarkan ponselnya. Ia meletakkannya di atas meja kopi di antara mereka. Dengan satu sentuhan jarinya di layar, sebuah suara memenuhi ruangan. Suara Baskara. Dingin, arogan, dan penuh perhitungan. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Warisan dari ayahnya akan cair dalam beberapa bulan ke depan. Saya harus memastikan posisi saya aman. Lalu suara tawa kecilnya yang khas. Anindita itu perempuan lemah. Saya akan bilang dia sedikit depresi. Dia akan menandatangani apapun yang saya sodorkan. Baskara menatap ponsel itu seolah-olah itu adalah seekor ular berbisa. Seluruh kekuatan seakan tersedot dari tubuhnya. Ia terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di sofa di seberang Anindita. Tidak ada lagi amarah di matanya. Yang ada hanya kekosongan. Kekalahan total. Ia tertangkap basah. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia ciptakan. Tidak ada lagi jalan keluar. Anindita mematikan rekaman itu. Keheningan kembali mengisi ruangan. Kali ini terasa lebih berat, lebih menyesakkan. Jadi, jangan bicara padaku tentang cemburu buta, kata Anindita. Suaranya masih tetap datar. Dan jangan pernah bicara padaku tentang hidup kita yang telah kuhancurkan. Karena hidup kita itu tidak pernah ada. Yang ada hanya rencanamu. Ia menatap lurus ke mata Baskara yang kosong. Ini tidak pernah tentang cinta, kan, Mas? Sejak awal, yang kamu incar hanya satu hal. Harta warisan ayahku. Kamu menikahiku bukan karena kamu mencintaiku. Kamu menikahiku karena kamu melihatku sebagai tiket emas. Baskara tidak bisa membantah. Ia hanya menundukkan kepalanya, menatap tangannya sendiri yang terkepal. Ia kalah telak. Sementara itu, di luar, di aula yang sudah hampir kosong, Marina masih berdiri mematung di dekat panggung. Dion sudah berhenti menangis dan tertidur lelah di bahunya. Marina merasa tersesat. Ia dijanjikan akan bertemu dengan Anindita untuk sebuah pembicaraan damai, sebuah penyelesaian. Ia tidak pernah menyangka akan dilempar ke tengah-tengah pertunjukan sebesar ini. Ia merasa bodoh, diperalat oleh Anindita. Sama seperti ia telah diperalat oleh Baskara. Seorang wanita berpenampilan profesional mendekatinya. Ibu Marina. Marina menoleh dengan waspada. Saya diutus oleh Ibu Anindita, kata wanita itu dengan suara tenang. Ia menyodorkan sebuah amplop tebal dan sebuah kartu nama. Di dalam sini ada sejumlah uang untuk biaya taksi dan untuk kebutuhan ibu malam ini. Dan ini nomor yang bisa dihubungi. Ibu Anindita akan menghubungi Anda besok untuk membicarakan langkah selanjutnya. Sebaiknya ibu pulang dan beristirahat sekarang. Marina menatap amplop dan kartu nama itu dengan ragu. Langkah selanjutnya. Ibu Anindita percaya, Anda dan Pak Baskara memiliki korban yang sama, yaitu ibu sendiri dan putra ibu. Beliau ingin memastikan Anda tidak menjadi satu-satunya pihak yang menanggung akibat dari perbuatan Pak Baskara. Jelas wanita itu. Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Marina. Mungkin Anindita tidak sepenuhnya jahat. Mungkin wanita ini punya rencana lain. Tanpa berkata-kata lagi,
Marina menerima amplop itu dan berbalik pergi, memeluk anaknya lebih erat. Ia hanya ingin pergi dari tempat ini, dari tatapan orang-orang, dari reruntuhan hidup Baskara. Kembali di ruang VIP, Anindita berdiri. Ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Tidak ada lagi gunanya ia berada di sini. Melihat wajah suaminya yang kalah tidak memberinya kepuasan, hanya rasa hampa yang aneh. Aku akan pulang, katanya. Bukan ke rumah mereka. Tapi ia tidak perlu menjelaskan itu pada Baskara. Baskara mengangkat kepalanya. Ada kilatan putus asa di matanya. Nindita, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Anindita berhenti sejenak di dekat pintu. Ia menoleh ke belakang, menatap pria yang telah berbagi tempat tidur dengannya selama 5 tahun. Pria yang kini menjadi orang asing baginya. Sudah terlambat untuk minta maaf. Mas, katanya, selama ini kamu pikir aku bodoh. Kamu pikir aku perempuan lemah yang bisa kamu kendalikan sesuka hatimu. Malam ini, aku hanya ingin menunjukkan padamu betapa salahnya perkiraanmu. Selamat menikmati pestamu yang hancur. Lanjutnya, membuka pintu. Anggap saja ini sebagai hidangan pembuka. Karena mulai besok, acaranya baru benar-benar dimulai. Anindita melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Baskara seorang diri di tengah keheningan yang memekakan dan pecahan-pecahan kehidupannya yang sempurna. Sehari setelah malam yang penuh gejolak itu, Anindita tidak berada di rumah megah yang ia tinggali bersama Baskara. Rumah itu terasa seperti penjara yang dingin. Setiap sudutnya menyimpan kenangan palsu. Ia berada di rumah masa kecilnya. Sebuah paviliun tua bergaya kolonial yang dikelilingi taman rimbun di pinggir kota. Ini adalah rumah orang tuanya, tempat di mana ia tumbuh dewasa, tempat yang udaranya terasa hangat dan penuh dengan kenangan tulus. Ia duduk di ruang kerja almarhum ayahnya. Ruangan itu masih sama seperti saat ayahnya meninggalkannya setahun yang lalu. Rak-rak buku dari kayu jati menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dipenuhi buku-buku tebal tentang hukum dan bisnis. Aroma kopi dan kertas tua masih samar-samar tercium. Di dinding, tergantung sebuah lukisan cat minyak besar. Potret ayahnya yang menatap lurus ke depan dengan sorot mata yang tajam namun bijaksana. Disinilah Anindita merasa aman. Disinilah ia merasa kuat. Pikirannya melayang kembali, menelusuri jalan panjang dan menyakitkan yang telah membawanya ke titik ini. Semua tidak terjadi dalam semalam. Pengkhianatan Baskara adalah racun yang bekerja lambat, menyebar sedikit demi sedikit ke dalam aliran darah pernikahan mereka. Ia ingat, setahun yang lalu, tak lama setelah ayahnya meninggal, sikap Baskara mulai berubah. Ia menjadi lebih perhatian, tetapi perhatiannya terasa aneh. Ia lebih sering bertanya tentang perkembangan proses warisan, tentang aset-aset perusahaan keluarga, dibungkus dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi seperti, apakah kamu butuh bantuan mengurusnya, sayang? Atau, aku hanya ingin memastikan kamu tidak terbebani. Saat itu, Anindita yang masih berduka, menganggapnya sebagai bentuk dukungan. Kini ia tahu, itu adalah bentuk ketidaksabaran seorang pemangsa. Lalu retakan-retakan kecil mulai muncul. Ponsel Baskara yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini selalu ada di sakunya atau dalam posisi layar menghadap ke bawah. Ia mulai sering menerima telepon di luar, di balkon atau di taman, dengan alasan, sinyal di dalam jelek. Padahal selama bertahun-tahun sinyal di rumah mereka baik-baik saja. Ada juga masalah keuangan. Baskara, yang mengelola salah satu anak perusahaan milik keluarga Anindita, mulai melaporkan pengeluaran-pengeluaran besar untuk biaya representasi dan perjalanan bisnis. Anindita, yang mempercayainya sepenuhnya, menandatangani semua laporan itu tanpa banyak bertanya. Ia baru menyadari sekarang, uang perusahaan itulah yang digunakan untuk membiayai kehidupan ganda suaminya. Untuk menyewa apartemen mewah bagi Marina, untuk membeli hadiah-hadiah mahal, untuk membiayai liburan rahasia mereka. Puncak kecurigaannya terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Ia sedang merapikan lemari pakaian Baskara, ketika sebuah kertas kecil jatuh dari saku salah satu jasnya. Sebuah struk pembayaran dari butik perlengkapan bayi premium. Di sana tertera pembelian sebuah tempat tidur bayi, kereta dorong,
dan beberapa set pakaian bayi laki-laki. Totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Saat Anindita menanyakannya, Baskara tertawa santai. "Oh itu, sayang. Itu hadiah untuk Benny, temanku di kantor. Istrinya baru saja melahirkan. Kita patungan satu divisi," katanya dengan begitu meyakinkan. Anindita ingin sekali mempercayainya. Tapi hatinya terasa janggal. Ia ingat, Benny dan istrinya baru saja merayakan ulang tahun pernikahan perak mereka bulan lalu. Anak-anak mereka bahkan sudah kuliah. Kebohongan itu begitu ceroboh. Seolah Baskara bahkan sudah tidak peduli lagi untuk berusaha menutupinya dengan rapi. Ia sudah terlalu percaya diri bahwa Anindita tidak akan pernah curiga. Malam itu, Anindita tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping suaminya, menatap langit-langit kamar, merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Keraguan itu menggerogotinya dari dalam, lebih menyakitkan daripada kebenaran terpahit sekalipun. Keesokan paginya, dengan tangan gemetar, ia mencari nama seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh seorang teman lama. Ia merasa sangat malu dan bersalah saat melakukan panggilan telepon itu. Ia merasa telah gagal sebagai seorang istri karena harus menyelidiki suaminya sendiri. Namun, suara tenang dan profesional di seberang telepon membuatnya sedikit lebih tenang. Ia membuat janji bertemu di sebuah kafe yang sepi. Pertemuannya dengan sang detektif, Pak Tirtayasa, adalah titik baliknya. Pria itu tidak menghakiminya. Ia hanya mendengarkan cerita Anindita dengan saksama, mencatat setiap detail kecil. Ia menjelaskan proses kerjanya dengan jelas. Saat Anindita menyerahkan amplop berisi uang muka, ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi sendirian dalam hal ini. Laporan pertama datang seminggu kemudian. Hanya beberapa foto Baskara sedang makan siang dengan seorang wanita. Bisa saja itu kolega kerja. Anindita merasa sedikit lega, sekaligus kecewa. Lalu laporan kedua datang, lebih memberatkan. Foto-foto di mal, dengan rangkulan mesra. Lalu laporan ketiga, yang datang bersama amplop coklat tebal itu. Foto-foto bersama anak kecil dan rekaman percakapan di kantor hukum. Mendengarkan rekaman itu adalah pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi di saat yang bersamaan, rekaman itu juga yang membebaskannya. Ia dibebaskan dari keraguan, dari harapan palsu, dari cinta buta yang selama ini membuatnya tidak bisa melihat kebenaran. Rasa sakitnya begitu hebat hingga mencapai titik di mana ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Dan di dalam kekosongan itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia tidak langsung mengkonfrontasi Baskara. Itu akan terlalu mudah bagi pria itu. Ia akan memohon, berbohong, memutarbalikan fakta, dan mungkin Anindita yang masih rapuh saat itu akan luluh. Ia butuh strategi. Ia butuh kekuatan. Ia menelepon Pak Wisnu, pengacara kepercayaan ayahnya. Pria tua yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri. Mereka bertemu di ruangan kerja ini. Anindita meletakkan semua bukti di atas meja. Foto-foto, laporan keuangan, dan alat penyimpan data berisi rekaman itu. Pak Wisnu mendengarkan rekaman itu dengan wajah mengeras. Rahangnya menegang karena marah. Setelah rekaman itu selesai, ia melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya. "Anak kurang ajar," desisnya. "Beraninya dia melakukan ini pada putri sahabatku." "Apa yang harus saya lakukan, Om?" tanya Anindita. Suaranya untuk pertama kalinya terdengar bergetar. Pak Wisnu menatapnya dengan tatapan tajam. "Pertama, kamu harus kuat, Enduk. Ayahmu tidak membesarkan seorang putri yang lemah. Kedua, kita akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya." Pak Wisnu kemudian membuka sebuah brankas tua di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal yang dijilid rapi. "Ayahmu seolah sudah bisa meramalkan hal ini akan terjadi. Ini perjanjian pranikah yang ditandatangani Baskara sebelum kalian menikah." Pak Wisnu menjelaskan isi perjanjian itu pasal demi pasal. Ayahnya, seorang pengacara ulung, telah menyusunnya dengan sangat teliti. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas,
Jika perceraian terjadi atas dasar perzinahan atau niat jahat dari pihak suami untuk menguasai harta istri, maka suami tidak berhak atas 1 sen pun dari aset keluarga Anindita. Semua harta yang diperoleh selama pernikahan yang bersumber dari kekayaan Anindita akan sepenuhnya kembali ke tangan Anindita. Baskara hanya berhak atas aset yang ia miliki sendiri sebelum menikah, yang jumlahnya sangat tidak seberapa. Dia meremehkan dokumen ini, kata Pak Wisnu. Dia pikir ini hanya formalitas. Dia tidak tahu bahwa ayahmu sedang melindungimu dari serigala berbulu domba seperti dia. Disitulah ide tentang pesta itu lahir. Bukan sebagai ajang balas dendam yang emosional, melainkan sebagai sebuah langkah strategis. Kita tidak bisa membiarkannya menciptakan narasinya sendiri, jelas Pak Wisnu. Jika kamu langsung menggugat cerai, dia akan memfitnahmu. Dia akan memakai alasan, depresi, dan tidak bisa memberikan keturunan, seperti yang ia rencanakan. Dia akan membuat dirinya terlihat sebagai korban. Kita harus menyerang lebih dulu. Kita butuh saksi. Banyak saksi. Kita akan biarkan dia menggelar pestanya, lanjut Pak Wisnu, matanya berbinar licik. Kita akan biarkan dia naik ke puncak panggungnya. Dan tepat saat dia berada di titik tertingginya, kita akan menarik karpet dari bawah kakinya. Kita akan tunjukkan siapa dia sebenarnya di hadapan seluruh dunia. Mereka merencanakan semuanya dengan detail. Pak Tirtayasa ditugaskan untuk mendekati Marina dengan cerita bohong tentang pertemuan damai. Mereka tahu wanita yang sedang dimabuk cinta dan janji-janji palsu akan mudah dibujuk, apalagi jika diiming-imingi sejumlah besar uang sebagai kompensasi. Lamunan Anindita buyar saat pintu ruang kerja itu diketuk pelan. Pak Wisnu masuk, membawa setumpuk dokumen. Semua sudah siap, Enduk, katanya, meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Di tumpukan paling atas tertulis jelas, surat gugatan cerai. Media sudah ramai sejak semalam. Reputasinya hancur total. Beberapa investor sudah menyatakan akan menarik diri dari proyeknya. Ini saat yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya, kata Pak Wisnu. Anindita menatap dokumen-dokumen itu. Lalu ia menatap potret ayahnya di dinding. Ia seolah bisa merasakan kekuatan ayahnya mengalir dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sedih atau hancur. Ia merasa fokus. Baik, Om, katanya dengan suara mantap. Mari kita mulai. Kehancuran Baskara di pesta itu hanyalah babak pertama. Pertunjukan yang sesungguhnya, pertarungan yang akan melucuti semua yang dimiliki dan dibanggakan pria itu, baru saja akan dimulai. Baskara terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Cahaya matahari pagi yang menembus celah gorden tebal di kamar hotel terasa menyakitkan mata. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia merasa bingung. Ia berada di tempat tidur yang asing, spraynya terasa terlalu kaku, dan bau ruangan itu adalah bau pendingin udara yang steril. Ia berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk yang disebabkan oleh terlalu banyak minum sampanye. Mimpi tentang pesta yang hancur, wajah-wajah yang terkejut, dan mata Anindita yang dingin seperti es. Lalu ingatan itu menghantamnya, bukan seperti ombak, tapi seperti sebuah truk yang melaju kencang. Marina. Anak itu. Mikrofon di tangan Anindita. Suaranya yang tenang menggema di seluruh aula. Ini putramu, Dion. Ia sontak terduduk. Selimut sutra melorot dari dadanya. Itu bukan mimpi. Itu semua nyata. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Campuran antara alkohol dan rasa malu yang begitu pekat. Ia meraih ponselnya di meja samping tempat tidur. Layarnya gelap dan sunyi. Biasanya, pada jam segini, ponselnya sudah riuh dengan notifikasi email, pesan dari kolega, dan panggilan telepon. Hari ini, tidak ada apa-apa. Keheningan digital itu terasa lebih mengerikan daripada badai notifikasi. Ia mencoba berpikir jernih, mencoba menyusun rencana. Damage control. Itu yang harus ia lakukan. Ia harus menelepon para investor, menjelaskan bahwa ini hanya masalah rumah tangga yang dibesar-besarkan oleh istrinya yang sedang emosional. Ia harus meyakinkan mereka bahwa bisnisnya tetap solid. Ia memesan kopi paling pahit melalui layanan kamar, mencoba mengusir sisa-sisa pening semalam.
Saat hendak membayar ketika pesanan datang, ia menyodorkan kartu kredit utamanya, kartu platinum tak terbatas yang terhubung dengan rekening bersama mereka. Rekening yang sebagian besar isinya berasal dari dana keluarga Anindita. Pelayan hotel menggesek kartu itu. Kali. 2 kali. Lalu menatap Baskara dengan ekspresi canggung. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Jantung Baskara seakan mencelos. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang bermasalah, katanya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Pelayan itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Masih tidak bisa. Pak, mungkin Bapak mau coba kartu lain. Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, Baskara mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu dari rekening pribadinya sendiri. Kartu itu berhasil, tetapi perasaan dingin sudah mulai menjalar di punggungnya. Setelah pelayan itu pergi, ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Saat ia mencoba masuk rekening bersama, sebuah pesan muncul di layar. Akses Anda telah dibekukan atas permintaan pemilik rekening utama. Pemilik rekening utama. Anindita. Ia bergerak begitu cepat. Bahkan lebih cepat dari yang Baskara bayangkan. Ini bukan sekadar ledakan amarah seorang istri yang tersakiti. Ini adalah sebuah serangan yang terencana dan dieksekusi dengan presisi militer. Serangan fajar yang dilancarkan saat ia sedang berada di titik terlemahnya. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Ia mencoba menelepon Anindita. Panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia mencoba mengirim pesan. Terkirim, namun tidak ada tanda telah dibaca. Anindita telah memutus semua aksesnya, baik secara finansial maupun personal. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Baiklah, ia masih punya aset lain. Ia masih punya jabatannya. Ia masih punya koneksinya. Ia bergegas mandi, mengenakan setelan jas yang tersisa dari semalam. Ia harus segera bergerak. Ia menelepon sopir pribadinya. Panggilannya tidak diangkat. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Dari si sopir. Mohon maaf, Pak Baskara. Terhitung mulai pagi ini, sesuai instruksi dari kantor pusat Pradipta Group, layanan saya untuk Bapak telah dihentikan. Kunci mobil sudah saya serahkan pada pihak manajemen hotel. Baskara bergegas ke jendela dan menyingkap gorden. Di lobi bawah, ia melihat sedan hitam mewah yang biasa ia pakai. Sopirnya tidak ada di sana. Yang ada adalah seorang pria berjas lain yang masuk ke mobil itu dan mengendarainya pergi menjauh dari hotel. Mobil itu, fasilitas dari perusahaan keluarga Anindita, telah ditarik. Gelombang kepanikan kedua menghantamnya, lebih kuat dari yang pertama. Ini bukan hanya tentang rekening bank. Anindita sedang melucutinya. Satu persatu, semua simbol status dan kenyamanan yang menopang gaya hidupnya dicabut paksa. Ia meraih kunci mobil sport miliknya yang ia beli dengan uangnya sendiri. Setidaknya ia pikir begitu, sebelum ia sadar bahwa sebagian besar cicilannya dibayar dari bonus perusahaan Anindita. Ia harus segera pergi dari hotel ini. Di lobi, beberapa orang yang mengenalinya tampak berbisik dan membuang muka. Baskara berjalan cepat, mengabaikan mereka. Rasa malu membakar tengkuknya. Di mobil, ia mulai menelepon. Target pertamanya adalah Pak Harto, salah satu investor kunci dalam proyek properti terbarunya. Proyek yang ia banggakan di pesta semalam. Panggilan itu dijawab setelah beberapa dering. Halo? Suara Pak Harto terdengar dingin. Selamat pagi, Pak Harto. Ini saya, Baskara, katanya, berusaha terdengar ceria seperti biasa. Saya tahu, jawab Pak Harto singkat. Pak, mengenai kejadian semalam, saya ingin jelaskan. Tidak perlu ada yang dijelaskan, Baskara. Potong Pak Harto, nadanya datar. Saya turut prihatin dengan masalah pribadi Anda. Tapi Anda juga harus paham, kami para investor tidak bisa mengambil risiko. Citra adalah segalanya dalam bisnis ini. Tapi proyek kita, Pak, untuk sementara ini, kita bekukan dulu semua pembicaraan. Tim saya akan meninjau ulang kelayakannya. Nanti saya hubungi lagi. Klik. Panggilan itu diputus. Baskara tahu apa arti. Nanti saya hubungi lagi.
dalam dunia bisnis. Itu artinya, jangan pernah hubungi saya lagi. Ia mencoba menelepon investor lain, Pak Suryo. Tidak diangkat. Ia menelepon kolega dekatnya, Reza. Panggilannya ditolak. Ia mencoba lagi, dan panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ia telah diblokir. Orang-orang yang semalam menepuk punggungnya dan memujinya, kini menghindarinya seperti wabah penyakit. Ia sadar, ini bukan hanya efek dari skandal semalam. Pasti ada tangan lain yang bergerak di belakang layar. Tangan yang kuat dan berpengaruh. Tangan keluarga Anindita. Mereka tidak hanya membiarkan Baskara jatuh, mereka secara aktif mendorongnya dari tepi jurang. Seluruh jaringan bisnis yang ia bangun, yang sebagian besar ditopang oleh koneksi dan nama besar keluarga istrinya, kini berbalik melawannya. Ia telah resmi masuk dalam daftar hitam. Tujuannya kini adalah kantor. Setidaknya di sana ia masih punya jabatan. Ia masih direktur. Ia memacu mobilnya, melanggar batas kecepatan, didorong oleh adrenalin dan rasa putus asa. Namun, saat ia tiba di gedung kantor, mimpi buruknya berlanjut. Kartu aksesnya tidak berfungsi di gerbang parkir. Ia terpaksa parkir di area umum. Saat ia berjalan menuju lobi, dua orang satpam yang biasanya menyapanya dengan hormat, kini menghalanginya dengan sopan namun tegas. Mohon maaf, Pak Baskara, ada perintah dari Dewan Direksi. Untuk sementara waktu, Bapak dinonaktifkan dari jabatan Bapak, sambil menunggu rapat umum pemegang saham luar biasa, kata salah satu satpam itu, membacakan pesan dari sebuah kertas. Dinonaktifkan? Atas dasar apa? Raung Baskara, tidak bisa lagi menahan emosinya. Kami hanya menjalankan perintah. Pak, semua barang pribadi Bapak dari ruangan Bapak sedang dikemasi dan akan diantarkan ke alamat Bapak. Baskara menatap lurus melewati para satpam itu, ke arah lobi kantor yang megah. Tempat di mana ia merasa seperti raja. Kini, ia bahkan tidak bisa masuk ke dalamnya. Ia telah diusir. Ia kembali ke mobilnya dengan langkah gontai. Ia duduk di belakang kemudi, menatap kosong ke depan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, reputasinya, akses keuangannya, fasilitasnya, pekerjaannya, teman-temannya. Semuanya lenyap. Anindita tidak hanya membuka topengnya, ia menguliti Baskara hidup-hidup, menyisakan dirinya yang asli, seorang pria biasa yang serakah dan tidak punya apa-apa. Rasa putus asa yang pekat menyelimutinya. Ia tidak tahu harus kemana atau melakukan apa. Ia meraih ponselnya lagi, mencari satu-satunya nama yang mungkin masih mau berbicara dengannya. Satu-satunya orang yang terikat padanya dalam kehancuran ini. Marina. Ia meneleponnya. Nomornya tidak aktif. Ia mencobanya lagi dan lagi. Hasilnya sama. Wanita itu juga telah menghilang. Baskara membanting ponselnya ke kursi penumpang. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah runtuhan hidup yang ia ciptakan, yang dihancurkan oleh wanita yang paling ia remehkan. Ia tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar seperti isak tangis. Ia telah merencanakan untuk menghancurkan Anindita secara perlahan dan elegan. Sebaliknya, Anindita telah menghancurkannya dalam satu malam dengan serangan kilat yang brutal dan efisien. Marina mematikan ponselnya. Ini sudah ketiga kalinya dalam 1 jam terakhir ia melakukannya. Setiap kali ia menyalakannya, layar itu langsung dibanjiri notifikasi. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal yang berisi caci maki. Permintaan pertemanan dari akun-akun palsu di media sosial. Dan yang paling menakutkan, beberapa portal berita gosip sudah mulai memuat fotonya, meskipun buram, yang diambil oleh tamu di pesta semalam. Wajahnya kini terpampang sebagai wanita simpanan Baskara Pradipta. Ia duduk di sofa kecil di apartemennya yang sempit, sebuah tempat yang sangat jauh berbeda dari unit mewah yang dulu disewakan Baskara untuknya. Setelah hubungannya dengan Baskara semakin serius, ia menyerahkan apartemen sewaannya yang sederhana ini pada adiknya dan pindah ke sangkar emas pemberian Baskara. Kini, setelah diusir dari sana oleh Anindita secara tidak langsung, karena sewanya dihentikan, ia terpaksa kembali menumpang di sini. Adiknya sedang pulang kampung,
Jadi setidaknya ia punya sedikit privasi. Dion sedang tidur di satu-satunya kamar tidur. Wajah mungilnya tampak damai, tidak menyadari badai yang sedang menerpa kehidupan ibunya. Marina menatap putranya, dan hatinya terasa sakit. Ia melakukan semua ini demi masa depan Dion. Ia percaya pada janji-janji manis Baskara bahwa mereka akan menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Ia percaya saat Baskara berkata bahwa Anindita adalah istri yang dingin dan tidak bisa memberinya anak, dan bahwa perceraian mereka hanyalah masalah waktu. Betapa bodohnya dia. Malam itu, di pesta, saat Anindita memperkenalkannya di depan ratusan orang, ia merasa seperti seekor domba yang digiring ke penjagalan. Ia marah pada Anindita yang telah menjebaknya. Tapi kemarahannya yang lebih besar ditujukan pada Baskara. Pria itu hanya berdiri mematung, tidak membelanya, tidak melindunginya. Ia hanya peduli pada reputasinya sendiri yang hancur. Dan sekarang, ia merasa menjadi korban dari kedua belah pihak. Pion yang dikorbankan dalam perang antara raja dan ratu. Uang yang diberikan oleh asisten Anindita semalam memang sangat membantunya untuk bertahan hidup beberapa waktu ke depan. Tapi itu tidak bisa membeli kembali harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintu depan. Gedoran yang tidak sabar dan penuh amarah. Jantung Marina berdebar kencang. Ia mengintip dari lubang pintu. Baskara. Wajahnya tampak kacau. Rambutnya acak-acakan. Matanya merah. Dan ada guratan putus asa yang dalam di sana. Marina membeku. Ia tidak mau membukakan pintu. Ia tidak mau melihat pria itu lagi. Marina, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Teriak Baskara dari luar. Suaranya terdengar serak. Ia terus menggedor. Beberapa tetangga mungkin akan terganggu. Dengan tangan gemetar, Marina membuka kunci pintu. Ia tidak membukanya lebar-lebar. Hanya menyisakan celah kecil. Pergi, Mas. Aku tidak mau bicara denganmu. Aku harus bicara denganmu. Baskara mendorong pintu itu dengan kasar, memaksa masuk. Marina terhuyung ke belakang. Baskara menutup pintu dan menguncinya. Kenapa kamu matikan ponselmu? Aku mencarimu dari tadi. Katanya dengan nada menuduh. Untuk apa mencariku? Untuk menyalahkanku atas semua ini? Balas Marina. Suaranya bergetar karena takut dan marah. Apa yang sudah kamu katakan pada Anindita? Apa kalian merencanakan ini bersama untuk menjebakku? Tuduh Baskara. Matanya menatap liar. Ia tidak lagi terlihat seperti pria menawan yang Marina kenal. Ia terlihat seperti orang asing yang berbahaya. Tuduhan itu adalah percikan api terakhir. Ilusi Marina tentang Baskara hancur sepenuhnya. Pria ini, di saat rendahnya, bukannya mencari kekuatan atau menunjukkan penyesalan, malah mencari kambing hitam. Dan kambing hitam itu adalah dirinya. Merencanakan? Aku tidak merencanakan apa-apa. Seru Marina. Air matanya mulai menggenang. Aku datang karena orang suruhan istrimu bilang dia mau bicara baik-baik. Dia mau memberiku kompensasi. Aku tidak tahu akan dipermalukan seperti itu. Lalu kenapa kamu datang? Kenapa kamu percaya padanya? Karena aku lelah dengan kebohonganmu. Mas. Tangis Marina pecah. Kamu terus bilang, sabar, sabar, sebentar lagi. Kamu janji akan menikahiku setelah bercerai. Tapi apa yang kudengar? Yang kudengar adalah kamu akan mencampakkan Anindita untuk hartanya. Lalu kamu akan hidup tenang. Di mana aku dan Dion dalam rencanamu itu? Hah? Apa kami juga akan kamu campakkan setelah kamu mendapatkan semua yang kamu mau? Baskara terdiam. Ia tidak punya jawaban. Aku mengorbankan segalanya untukmu. Pekerjaanku, nama baikku. Dan ini balasanmu? Menuduhku? Kamu tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana keadaanku atau keadaan Dion setelah kejadian semalam. Yang kamu pikirkan hanya dirimu sendiri. Melihat Marina menangis histeris, insting manipulator Baskara kembali bekerja. Ia mengubah taktiknya. Ia mendekat. Mencoba meraih Marina. Marina, maafkan aku. Aku panik. Aku tidak bermaksud begitu. Aku kehilangan segalanya. Suaranya melembut. Mencoba membangkitkan iba.
Kita bisa lewati ini bersama-sama. Kamu dan Dion adalah satu-satunya yang kumiliki sekarang. Kita bisa mulai dari awal, di tempat lain. Tapi sihirnya sudah tidak mempan lagi. Marina menepis tangannya dengan kasar. Pergi, desisnya. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi dari hidupku dan hidup anakku. Baskara menatapnya dengan tidak percaya. Bahkan Marina, satu-satunya sekutunya yang tersisa, kini berbalik melawannya. Rasa putus asa membuatnya kembali marah. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Setelah semua yang kuberikan padamu. Pergi, atau aku akan teriak dan memanggil satpam. Ancam Marina. Melihat tekad di mata Marina, Baskara akhirnya mundur. Dengan umpatan kasar, ia berbalik dan membanting pintu di belakangnya. Marina merosot ke lantai, menangis terseduh-seduh. Hubungannya dengan Baskara telah berakhir, bukan dengan cinta, tapi dengan tuduhan dan kebencian. Keesokan harinya, sebuah telepon masuk ke ponselnya yang baru saja ia aktifkan kembali. Nomornya tidak ia kenal, tetapi ia punya firasat siapa peneleponnya. Selamat pagi, dengan Ibu Marina? Suara pria yang tenang dan formal. Iya, siapa ini? Saya Wisnu, pengacara dari Ibu Laras Anindita. Seperti yang dijanjikan, saya ingin mengundang Ibu untuk sebuah pertemuan. Kami ingin mendiskusikan solusi terbaik untuk masa depan Anda dan putra Anda, Dion. Marina ragu sejenak, tapi kemudian ia teringat wajah Baskara yang penuh amarah dan egois. Ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa mengandalkan pria itu. Ia harus memikirkan masa depan anaknya. Baik, Pak. Di mana dan kapan? Pertemuan itu diadakan di kantor hukum Pak Wisnu yang terletak di sebuah gedung perkantoran yang tenang. Tidak seperti bayangannya, Pak Wisnu adalah seorang pria paruh baya yang kebapakan. Ia menyambut Marina dengan sopan, mempersilakannya duduk, dan menawarkan minum. Ia tidak memandangnya dengan tatapan menghakimi. Terima kasih sudah bersedia datang, Bu Marina, katanya, membuka pembicaraan. Saya tahu beberapa hari ini pasti sangat berat bagi Ibu. Marina hanya mengangguk. Saya tidak akan berbelit-belit, lanjut Pak Wisnu. Klien saya, Ibu Anindita, sama sekali tidak menaruh dendam pada Ibu. Beliau melihat Ibu dan putra Ibu sebagai korban lain dari ambisi dan kebohongan Pak Baskara. Pak Wisnu kemudian menjelaskan situasi hukum Baskara saat ini. Semua asetnya dibekukan, ia dipecat dari pekerjaannya, dan ia akan segera menghadapi gugatan cerai yang akan membuatnya tidak memiliki apa-apa. Secara realistis, Bu Marina, Pak Baskara tidak akan pernah bisa menafkahi putra Anda secara layak. Ia bahkan akan kesulitan menafkahi dirinya sendiri. Marina mendengarkan dalam diam. Semua yang dikatakan Pak Wisnu menegaskan apa yang sudah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Untuk itu, kata Pak Wisnu, kami ingin menawarkan sebuah jalan keluar. Ibu Anindita, atas nama kemanusiaan dan demi masa depan seorang anak yang tidak bersalah, ingin memastikan bahwa Dion mendapatkan haknya. Pak Wisnu menyodorkan sebuah map berisi dokumen. Kami akan mengajukan tuntutan nafkah anak yang sangat kuat terhadap Pak Baskara. Untuk membuat tuntutan ini tidak bisa dibantah di pengadilan, kami membutuhkan kesaksian penuh dari Ibu. Semua yang Ibu ketahui tentang hubungan Ibu dengan Pak Baskara, janji-janji yang ia berikan, dan pengetahuannya tentang statusnya sebagai ayah biologis Dion. Marina membuka map itu. Di dalamnya ada draft kesaksian dan sebuah perjanjian. Sebagai imbalannya, jelas Pak Wisnu, klien saya akan mendirikan sebuah dana perwalian atas nama Dion. Dana ini akan dikelola oleh pihak ketiga yang netral dan akan menjamin biaya pendidikan dan kesehatannya hingga ia dewasa. Selain itu, Ibu Anindita juga akan memberikan Ibu sejumlah dana kompensasi untuk memulai hidup baru. Untuk pindah ke kota lain jika Ibu mau, agar bisa membesarkan Dion dengan tenang, jauh dari skandal ini. Marina membaca dokumen itu dengan teliti. Ini bukan jebakan. Ini adalah sebuah jalan penyelamatan. Sebuah pilihan yang sangat jelas. Di satu sisi, ada Baskara yang egois dan tidak punya masa depan. Di sisi lain, ada tawaran konkret yang menjamin masa depan putranya.
Senjata yang Baskara pikir bisa ia gunakan untuk menghancurkan Anindita, yaitu keberadaan Marina dan Dion, kini telah direbut dan dibalikan arahnya oleh Anindita. Marina dan Dion bukan lagi menjadi alasan bagi Baskara untuk bercerai, melainkan menjadi paku terakhir di peti mati hukum dan finansialnya. Tanpa ragu, Marina mengambil pulpen yang disodorkan oleh Pak Wisnu. "Saya setuju, Pak," katanya. Suaranya mantap. Ia menandatangani perjanjian itu. Saat goresan tinta terakhir membekas di kertas, ia merasa sebuah beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ia mungkin telah kehilangan harga dirinya di pesta itu, tetapi hari ini, ia telah memastikan masa depan untuk putranya. Ia telah memilih untuk berpihak pada kekuatan, bukan pada kebohongan. Ruang mediasi di pengadilan agama itu terasa dingin dan tanpa jiwa. Dindingnya dicat warna krem pucat. Perabotannya hanya terdiri dari sebuah meja oval panjang dan beberapa kursi yang dilapisi kulit imitasi. Tidak ada jendela, dan satu-satunya penerangan berasal dari lampu neon di langit-langit yang mengeluarkan dengungan samar. Ruangan ini dirancang untuk menetralkan emosi, untuk meredam drama. Namun hari ini, ketegangan di dalamnya begitu pekat hingga terasa sesak. Anindita tiba tepat waktu, didampingi oleh Pak Wisnu. Ia mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dijahit rapi. Rambutnya diikat ekor kuda yang rendah dan sederhana. Tidak ada perhiasan yang mencolok, hanya anting mutiara kecil di telinganya. Ia tampak seperti seorang eksekutif yang hendak menghadiri rapat dewan direksi, bukan seorang istri yang akan berhadapan dengan suaminya dalam proses perceraian. Ia tenang, fokus, dan siap. 5 menit kemudian, Baskara masuk. Perbedaannya sangat mencolok. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mahal. Ia hanya memakai kemeja lengan panjang yang sedikit kusut dan celana bahan yang warnanya agak pudar. Ia tampak lebih kurus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak sendirian. Di belakangnya ada seorang pengacara muda yang tampak gugup, membawa sebuah tas kerja yang terlalu besar untuknya. Saat mata Baskara bertemu dengan mata Anindita, ada kilatan emosi yang rumit di sana. Marah, rindu, benci, dan penyesalan, semua bercampur aduk. Anindita hanya menatapnya sekilas, tanpa ekspresi, lalu mengalihkan pandangannya ke arah mediator, seorang wanita parubaya yang tampak lelah. Mediator memulai sesi itu dengan basa-basi standar tentang pentingnya mencari jalan tengah dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan demi kebaikan kedua belah pihak. Anindita mendengarkan dengan sopan, sementara Baskara tampak gelisah. Jari-jarinya terus-menerus mengetuk-ngetuk permukaan meja. "Baik," kata sang mediator, membuka map di hadapannya. "Kita mulai dari pihak penggugat. Mungkin Pak Wisnu bisa menyampaikan apa yang menjadi tuntutan utama dari klien Anda." Pak Wisnu berdeham pelan. Ia membuka mapnya sendiri yang tebal dan terorganisir dengan rapi. "Terima kasih, Bu Mediator. Tuntutan klien saya sebenarnya sangat sederhana dan lugas." Ia menatap lurus ke arah pengacara Baskara. "Pertama, klien saya menuntut perceraian dikabulkan dengan 100% kesalahan dibebankan kepada pihak suami, yaitu saudara Baskara Pradipta." Pengacara muda di seberang meja itu menyela. "Keberatan, Bu. Kesalahan tidak bisa dibebankan sepihak. Masalah rumah tangga selalu." Pak Wisnu mengangkat tangannya dengan tenang, menghentikan kalimat pengacara itu. "Mohon jangan dipotong. Saya belum selesai." Pengacara itu terdiam, wajahnya sedikit memerah. "Dasar dari tuntutan ini," lanjut Pak Wisnu, "adalah perzinahan yang telah dilakukan oleh saudara Baskara secara terus-menerus dan terencana selama beberapa tahun, yang bukan hanya telah dikonfirmasi, tetapi juga telah dipertontonkan secara publik oleh saudara Baskara sendiri di sebuah acara yang dihadiri oleh ratusan saksi mata." Ia melirik Baskara yang langsung menundukkan kepalanya. "Dan yang kedua," Pak Wisnu melanjutkan, nadanya semakin tegas. "Sesuai dengan perjanjian pranikah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan pada tanggal 15 Mei 2020, maka saudara Baskara tidak berhak atas pembagian harta bersama atau harta gonogini apapun yang bersumber dari kekayaan maupun aset milik keluarga Ibu Anindita." Pak Wisnu mendorong salinan perjanjian pranikah itu ke tengah meja. Pengacara Baskara mengambilnya dengan ragu-ragu. "Tapi, Pak,
Sang pengacara mencoba berargumen lagi. Suaranya kurang percaya diri. Aset yang didapat selama pernikahan adalah milik bersama. Klien saya juga bekerja keras membangun. Membangun apa? Potong Pak Wisnu. Kali ini suaranya lebih tajam. Membangun anak perusahaan yang modal awalnya 100% berasal dari perusahaan induk milik keluarga Anindita? Mengelola proyek yang pendanaannya didapat karena nama besar dan jaminan dari almarhum ayah Anindita? Jangan salah paham. Kami memiliki semua catatan keuangannya. Setiap rupiah yang disebut, harta bersama, dalam pernikahan ini bisa kami telusuri kembali alirannya. Dan semuanya bermuara pada satu sumber, keluarga Anindita. Pengacara muda itu terdiam, tidak bisa membantah. Ia mungkin baru pertama kali melihat bukti sekuat dan serapi ini. Selain itu, tambah Pak Wisnu, seolah belum selesai. Perjanjian pranikah itu memiliki klausul yang sangat spesifik. Klausul tentang niat jahat. Dan kami memiliki bukti yang tak terbantahkan bahwa saudara Baskara menikahi klien saya tidak atas dasar cinta, melainkan dengan niat terencana untuk menguasai harta warisan klien saya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen lain. Ini adalah transkrip rekaman pembicaraan antara saudara Baskara dengan pengacara sebelumnya. Di dalamnya, ia dengan sangat jelas menguraikan rencananya untuk menceraikan klien saya setelah warisannya cair. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa, Bu Mediator. Ini sudah masuk ranah penipuan dan eksploitasi. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Sang mediator menatap tumpukan bukti di depan Pak Wisnu dengan tercengang. Pengacara Baskara tampak pucat pasi. Ia jelas tidak dipersiapkan untuk menghadapi serangan seberat ini. Ia mungkin hanya diberitahu oleh Baskara bahwa ini adalah kasus perselingkuhan biasa. Baskara akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi amarah yang putus asa. Ini tidak adil, serunya, menunjuk ke arah Anindita. Kamu menjebakku. Kamu merekam pembicaraanku secara ilegal. Ilegal atau tidak, itu nanti kita buktikan di pengadilan pidana. Jika memang Anda mau membawanya sejauh itu, Saudara Baskara, balas Pak Wisnu dengan dingin. Tapi suara di rekaman itu suara Anda, kan? Niat di rekaman itu niat Anda, kan? Baskara tidak bisa menjawab. Melihat lawannya sudah terpojok, Pak Wisnu memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Serangan yang akan menghancurkan sisa-sisa perlawanan mereka. Dan ada satu hal lagi, katanya, membuka map terakhir. Ini menyangkut pihak ketiga. Seorang anak bernama Dion, yang lahir dari hubungan saudara Baskara dengan seorang wanita bernama Marina. Pengacara Baskara mengerutkan kening. Apa hubungannya ini dengan gugatan cerai? Sangat berhubungan, kata Pak Wisnu. Karena klien saya, atas nama kemanusiaan, ingin memastikan bahwa anak yang tidak bersalah ini mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu, kami juga melampirkan tuntutan nafkah anak atas nama Dion kepada ayah biologisnya, Saudara Baskara Pradipta. Jika sebelumnya pengacara Baskara tampak pucat, kini ia terlihat seperti akan pingsan. Ini benar-benar di luar dugaan. Anda tidak bisa melakukan itu. Klien saya bahkan belum tentu ayah dari anak itu. Argumennya terdengar lemah. Oh, benarkah? Pak Wisnu tersenyum tipis. Ia mengeluarkan selembar surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas meterai. Ini adalah surat pernyataan dari Ibu Marina sendiri. Di dalamnya ia bersedia melakukan tes DNA kapanpun diperlukan. Ia juga melampirkan kesaksian tertulis yang sangat detail mengenai hubungannya dengan klien Anda, termasuk pengakuan lisan dari klien Anda bahwa Dion adalah putranya. Baskara melompat dari kursinya. Pembohong. Perempuan itu pembohong. Kalian pasti membayarnya untuk melakukan ini. Teriaknya, kehilangan semua kontrol dirinya. Baskara, cukup. Anindita akhirnya berbicara. Hanya 2 kata. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan otoritas yang dingin, membuat Baskara langsung terdiam dan kembali duduk. Ini adalah pertama kalinya Anindita berbicara langsung kepadanya. Sepanjang proses itu, Anindita hanya diam mengamati. Ia melihat suaminya, pria yang pernah ia cintai, kini meronta-ronta seperti ikan yang kehabisan air. Ada sesaat rasa iba yang aneh muncul di hatinya,
melihat betapa hancurnya pria itu. Tapi kemudian ia teringat pada rekaman suara Baskara. Suara dingin yang merencanakan kehancurannya. Suara tawa kecilnya saat menyebut Anindita, perempuan lemah. Rasa iba itu pun lenyap seketika, digantikan oleh dinding baja yang kokoh. Ia tidak menikmati penderitaan Baskara. Tapi ia juga tidak akan menyesalinya. Ini adalah keadilan. Ini adalah konsekuensi. Sang mediator menghela napas panjang. Ia menutup mapnya. Saya rasa cukup jelas. Tidak ada titik temu yang bisa dicapai dalam mediasi ini. Saya akan membuat laporan bahwa mediasi telah gagal dan perkara ini akan dilanjutkan ke persidangan. Sesi itu berakhir. Baskara dan pengacaranya keluar dari ruangan dengan bahu terkulai, seperti prajurit yang kalah perang. Saat Anindita dan Pak Wisnu berjalan keluar, Pak Wisnu menoleh padanya. "Kamu baik-baik saja, Enduk?" Anindita mengangguk. "Saya baik-baik saja, Om. Lebih baik dari sebelumnya." Ia merasa lega. Surat gugatan yang tadinya terasa seperti simbol dari akhir sebuah cinta, kini terasa seperti surat kemerdekaannya. Ia siap untuk menutup bab ini dan memulai lembaran yang baru. Beberapa bulan berlalu sejak sesi mediasi yang gagal itu. Bagi Anindita, waktu berjalan dengan cepat, dipenuhi dengan kesibukan baru saat ia mulai mengambil peran aktif di perusahaan keluarganya. Namun bagi Baskara, waktu merayap begitu lambat. Setiap harinya terasa lebih buruk dari hari sebelumnya. Ia sedang berada dalam spiral kejatuhan yang sepertinya tidak memiliki dasar. Ia telah menjual mobil sportnya, satu-satunya aset berharga yang tersisa atas namanya. Uangnya sebagian besar habis untuk membayar sisa sewa apartemennya yang mahal sebelum ia akhirnya diusir. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kos di daerah padat penduduk di pinggiran Jakarta. Sebuah ruangan berukuran 3 kali 4 meter dengan kamar mandi di dalam. Sangat jauh berbeda dari gria tawang mewah dengan pemandangan kota yang dulu ia tinggali. Dinding kamarnya lembab dan catnya mengelupas. Satu-satunya perabotan adalah kasur busa tipis di lantai, sebuah lemari plastik, dan sebuah kipas angin kecil yang berputar berisik. Setiap malam, ia sulit tidur karena suara lalu lintas dari jalan raya dan obrolan para penghuni kos lain yang terdengar menembus dinding tipis. Ini adalah dunia yang tidak pernah ia bayangkan akan ia huni. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan. Ia mengirim puluhan lamaran, mencoba menghubungi sisa-sisa koneksi yang ia punya. Tapi namanya sudah menjadi racun. Skandal di pesta itu, ditambah dengan berita perceraiannya yang dimuat di beberapa media online, telah membuatnya menjadi paria di dunia bisnis. Siapa yang mau mempekerjakan seorang pria yang citranya hancur lebur, yang terbukti serakah dan tidak bisa dipercaya? Beberapa kali ia dipanggil wawancara untuk posisi-posisi rendah yang jauh di bawah levelnya dulu. Namun bahkan di sana, begitu pewawancara mencari namanya di internet, ekspresi mereka langsung berubah. Ia selalu menerima email penolakan beberapa hari kemudian. Penghinaan ini menggerogoti sisa-sisa harga dirinya. Pria yang dulu begitu bangga dan arogan, kini harus menelan ludahnya sendiri. Sidang putusan perceraiannya adalah hari terburuk dalam hidupnya. Prosesnya berjalan cepat. Pak Wisnu mempresentasikan bukti-buktinya dengan begitu rapi dan telak, sehingga pengacara Baskara nyaris tidak memiliki ruang untuk berdebat. Hakim tampak tidak terkesan dengan pembelaan apapun yang coba mereka ajukan. Palu pun diketuk. Putusannya lebih buruk dari mimpi terburuk Baskara. Perceraian dikabulkan. Dengan kesalahan 100% dibebankan padanya. Perjanjian pranikah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum penuh, yang artinya ia tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang paling mematikan, hakim mengabulkan tuntutan nafkah untuk Dion. Jumlahnya ditetapkan berdasarkan potensi penghasilannya saat ia masih menjabat sebagai direktur. Sebuah angka yang sangat besar, yang mustahil bisa ia penuhi dalam kondisinya saat ini. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan kosong. Ia tidak hanya bangkrut, ia sekarang resmi terjerat utang. Utang kepada anak hasil perselingkuhannya, yang diatur oleh wanita yang telah ia hianati. Ironi itu terasa begitu kejam. Hari-harinya diisi dengan keputusasaan. Ia seringkali hanya berbaring di kamar kosnya yang pengap, menatap langit-langit, memutar ulang kembali kehidupannya.
Di mana letak kesalahannya? Ia serakah? Ya. Ia tidak setia? Ya. Tapi apakah ia pantas menerima hukuman seberat ini? Dalam benaknya yang egois, ia masih merasa sebagai korban. Korban dari ambisinya sendiri, dan korban dari balas dendam Anindita yang tanpa ampun. Setelah tabungannya yang terakhir menipis, ia terpaksa melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia pernah menjadi sopir taksi online, tetapi berhenti setelah seorang penumpang mengenalinya dan memviralkan fotonya di media sosial. Ia pernah bekerja sebagai tenaga penjualan properti untuk sebuah agen kecil, menjual apartemen-apartemen murah, sebuah pekerjaan yang dulu ia pandang sebelah mata. Setiap hari adalah sebuah pengingat akan seberapa jauh ia telah jatuh. Suatu sore, didorong oleh keputusasaan yang mencapai puncaknya, ia melakukan hal terakhir yang bisa ia pikirkan. Ia harus bertemu Anindita. Ia harus memohon padanya. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia mencari tahu di mana Anindita sekarang bekerja. Ia pergi ke gedung pencakar langit megah di pusat distrik bisnis Jakarta, tempat kantor pusat Pradipta Group berada. Ia menunggu di seberang lobi, berbaur dengan para pedagang kaki lima, merasa seperti hantu yang mengintai kehidupan lamanya. Penampilannya sudah sangat berubah. Kemejanya kusam, celananya longgar karena berat badannya turun drastis, dan wajahnya yang dulu terawat kini ditumbuhi jambang yang tidak terurus. Sekitar pukul 5 sore, ia melihatnya. Anindita keluar dari lobi, berjalan bersama beberapa orang kolega. Anindita tampak berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti istri pendiam yang Baskara kenal. Ia tampak bersinar. Ada aura percaya diri dan kekuasaan di sekelilingnya. Ia tertawa. Sebuah tawa lepas yang tidak pernah Baskara dengar selama mereka menikah. Baskara menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menyeberang jalan dan mencegat Anindita tepat saat wanita itu hendak masuk ke mobilnya yang sudah menunggu. "Nindita," panggilnya. Suaranya serak. Anindita berhenti. Ia menoleh, dan butuh beberapa detik baginya untuk mengenali pria kumal di hadapannya. Para koleganya berhenti, menatap dengan bingung. Anindita memberi isyarat pada mereka untuk pergi lebih dulu. "Mas Baskara?" katanya. Suaranya datar. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada iba. "Aku perlu bicara denganmu," pinta Baskara. Anindita menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu ia menghela napas. "Masuklah ke mobil." Di dalam mobil yang mewah dan beraroma kulit mahal itu, keheningan terasa canggung. Baskara merasa semakin kecil dan hina. "Apa maumu?" tanya Anindita, tanpa menoleh padanya. Matanya menatap lurus ke depan saat mobil mulai berjalan pelan. Aku minta maaf, Nindita." Baskara memulai, suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku brengsek. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku minta maaf." Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata penyesalan yang tulus, atau hanya air mata putus asa, ia sendiri tidak yakin. Tapi hukuman ini terlalu berat. "Nindita, aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tinggal di kamar kos. Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan utang nafkah itu, bagaimana aku bisa membayarnya?" Ia menoleh, menatap Anindita dengan tatapan memohon. "Aku mohon, cabut tuntutan itu. Berikan aku sedikit uang untuk memulai hidup baru. Aku akan pergi jauh-jauh dari hidupmu. Aku janji. Anggap saja sebagai kenangan 5 tahun kita bersama." Anindita mendengarkan semua itu dalam diam. Saat Baskara selesai, ia meminta sopir untuk menepi di sisi jalan yang agak sepi. Ia kemudian berbalik, menatap Baskara untuk pertama kalinya. Tatapannya tenang, dalam, dan tidak terbaca. 5 tahun kita bersama itu bukan kenangan, Mas. Itu adalah sebuah kebohongan yang kamu ciptakan, katanya. Suaranya pelan namun menusuk. Dan semua yang terjadi padamu sekarang, itu bukan hukuman dariku. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. "Ini bukan aku yang melakukan sesuatu padamu. Ini adalah kamu yang sedang menuai apa yang sudah kamu tanam. Setiap keputusan yang kamu ambil,
Setiap kebohongan yang kamu ucapkan, setiap pengkhianatan yang kamu lakukan, semuanya membawamu ke titik ini. Ke kursi mobil ini, memohon padaku. Dulu, lanjut Anindita, kamu berencana membuatku menderita saat bercerai. Kamu menyebutku perempuan lemah yang akan menandatangani apapun. Kamu tertawa saat merencanakan kehancuranku. Sekarang, nikmatilah penderitaanmu sendiri. Penderitaan yang kamu rancang, tapi salah alamat. Ini bukan balas dendamku, Mas, katanya lagi, sebagai penutup. Ini adalah takdir yang kamu tulis dengan tanganmu sendiri. Ia kemudian menoleh ke sopirnya. Pak, tolong turunkan bapak ini di sini. Baskara tidak bisa berkata-kata. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua argumennya, semua permohonannya, mental begitu saja. Pintu mobil dibuka oleh sopir. Baskara keluar dengan langkah gontai. Ia berdiri di trotoar yang ramai, menatap mobil mewah itu melaju pergi, membawanya semakin jauh dari dunia yang pernah menjadi miliknya. Ia kini benar-benar sendirian, ditinggalkan di tengah jalan, dengan gema kata-kata terakhir Anindita yang terus terngiang di telinganya. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang terburuk dari semuanya, ia sadar, ia pantas mendapatkannya. Perceraian itu, yang tadinya terasa seperti akhir dari dunia, ternyata hanyalah sebuah gerbang. Gerbang menuju kehidupan yang tidak pernah Anindita bayangkan akan ia miliki. Sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi menjadi bayang-bayang suaminya, tidak lagi menjadi sekadar istri Baskara Pradipta, atau pewaris tunggal Pradipta Group. Ia menjadi Anindita. Dirinya sendiri, seutuhnya. 6 bulan setelah putusan pengadilan, Anindita berdiri di depan sebuah meja rapat berbentuk oval yang sangat besar. Meja itu terbuat dari kayu solid yang mengkilap, dikelilingi oleh 20 kursi kulit yang diduduki oleh para direktur dan kepala divisi senior di perusahaan keluarganya. Sebagian besar dari mereka adalah pria-pria parubaya yang sudah bekerja untuk ayahnya selama puluhan tahun. Mereka telah melihat Anindita tumbuh dari seorang gadis kecil pemalu menjadi seorang wanita. Dan kini, mereka menatapnya dengan tatapan campur aduk antara rasa hormat, keraguan, dan rasa ingin tahu. Anindita baru saja menyelesaikan presentasi selama 30 menit tentang sebuah proposal proyek baru, sebuah inisiatif untuk mengembangkan perumahan ramah lingkungan yang terjangkau bagi kelas menengah. Sebuah ide yang dianggap terlalu idealis dan kurang menguntungkan oleh beberapa petinggi di sana. Dengan segala hormat, Bu Anindita, seorang direktur keuangan bernama Pak Tirtayasa angkat bicara. Ia adalah orang yang paling senior di ruangan itu. Ide Anda sangat mulia. Tapi kita adalah perusahaan yang berorientasi pada laba. Margin keuntungan dari proyek semacam ini akan sangat tipis dibandingkan dengan proyek-proyek properti mewah kita yang sudah ada. Risikonya terlalu besar. Beberapa kepala lainnya mengangguk setuju. Ini adalah ujian pertama Anindita. Mereka ingin melihat apakah ia hanyalah seorang anak manja yang mewarisi kursi ayahnya, atau apakah ia benar-benar memiliki visi dan ketajaman bisnis. Anindita tidak gentar. Ia sudah menduga akan ada penolakan seperti ini. Ia tersenyum tipis. Terima kasih atas masukannya, Pak Tirta. Anda benar. Jika kita melihatnya dari sudut pandang keuntungan jangka pendek, proyek ini memang tampak kurang menarik. Ia kemudian menekan sebuah tombol di remotenya, dan sebuah slide baru muncul di layar besar di belakangnya. Slide itu penuh dengan data, grafik, dan proyeksi angka. Tapi, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Lanjutnya, suaranya yang tenang dan jernih memenuhi ruangan. Pasar properti mewah sudah mulai jenuh. Kompetitor kita semakin banyak. Sementara itu, ada ceruk pasar yang sangat besar dan terus berkembang, yaitu generasi milenial dan keluarga muda yang membutuhkan hunian pertama mereka. Mereka adalah masa depan ekonomi negara ini. Ia menjelaskan data-datanya satu persatu. Tentang tren kesadaran lingkungan, tentang insentif pajak dari pemerintah untuk pengembang properti hijau, tentang nilai citra perusahaan yang akan meroket karena proyek yang bertanggung jawab secara sosial ini. Ia tidak hanya menjual sebuah mimpi idealis, ia menjual sebuah strategi bisnis jangka panjang yang sangat matang. Ini bukan tentang filantropi, bapak-bapak, katanya dengan tegas.
Ini adalah tentang investasi. Investasi pada pasar masa depan dan investasi pada reputasi perusahaan kita. Keuntungan mungkin tidak datang dalam setahun atau 2 tahun. Tapi dalam 5-10 tahun ke depan, saat para kompetitor kita masih berebut remah-remah di pasar properti mewah yang stagnan, kita sudah menjadi pemimpin di segmen pasar yang paling potensial. Setelah ia selesai, ruangan itu hening. Pak Tirta menatap Anindita dengan pandangan baru. Ada kilatan kekaguman di matanya. Wanita muda di hadapannya ini bukan hanya mewarisi nama besar ayahnya, ia juga mewarisi kecerdasan dan visinya. Proposal itu disetujui. Itu adalah kemenangan pertama Anindita. Dan setelah itu, kemenangan-kemenangan lain terus menyusul. Ia membuktikan dirinya bukan hanya sebagai seorang pemimpin yang visioner, tetapi juga sebagai seorang manajer yang andal. Ia belajar dengan cepat, bekerja lebih keras dari siapapun, dan yang terpenting, ia memimpin dengan empati. Pengalaman pahitnya dengan Baskara telah mengajarinya banyak hal tentang sifat manusia. Ia menjadi lebih peka dalam menilai karakter seseorang, lebih bijaksana dalam memberi kepercayaan. Ia tidak lagi tinggal di rumah megah yang penuh kenangan buruk itu. Ia telah menjualnya. Kini, ia memilih untuk tinggal di paviliun tua milik orang tuanya. Tempat itu ia renovasi sedikit, menjadikannya sebuah rumah yang hangat dan nyaman, bukan sebuah istana yang dingin. Ia sering menghabiskan sore harinya di ruang kerja ayahnya, bukan untuk bekerja, tetapi untuk membaca koleksi buku-buku sastra milik ayahnya, sambil minum teh melati. Ia menemukan kembali kedamaian dalam hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Hubungan sosialnya juga berubah. Ia menjauhkan diri dari lingkaran sosialita kelas atas yang penuh dengan kepura-puraan. Lingkaran yang sama yang dulu menjadi panggung bagi drama rumah tangganya. Sahabat-sahabatnya kini adalah teman-teman lamanya dari universitas. Orang-orang yang tulus menyayanginya jauh sebelum ia menjadi seorang tokoh korporat. Mereka sering berkumpul di rumahnya, memasak bersama, menonton film, dan tertawa lepas. Suatu hari, seorang wartawan dari sebuah majalah bisnis ternama menghubunginya, meminta wawancara eksklusif. "Kami ingin mengangkat kisah ibu," kata wartawan itu di telepon. Kisah seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan pribadi dan menjadi salah satu pemimpin bisnis wanita paling inspiratif saat ini. Anindita tersenyum. Ia menghargai tawaran itu, tetapi ia menolaknya dengan halus. "Terima kasih, tapi saya rasa tidak perlu," jawabnya. "Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya, bukan pada masa lalu saya." Ia tidak tertarik untuk menjual kisah penderitaannya. Ia tidak ingin dikenal sebagai wanita yang membalas dendam pada suaminya. Ia ingin dikenal sebagai Anindita, seorang profesional yang membangun warisannya sendiri. Masa lalunya dengan Baskara telah membentuknya. Ya, tetapi ia menolak untuk membiarkan masa lalu itu mendefinisikan dirinya. Ia telah memproses lukanya, mengambil pelajaran darinya, lalu menyimpannya rapat-rapat dalam sebuah kotak kenangan yang tidak perlu ia buka lagi. Ia tidak membenci Baskara. Ia juga tidak mengasihaninya. Ia hanya tidak memikirkannya lagi. Pria itu telah menjadi begitu kecil dan tidak relevan dalam kehidupannya yang baru dan luas. Babak baru dalam hidupnya bukanlah tentang melupakan apa yang telah terjadi. Itu adalah tentang tumbuh melampauinya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejatinya tidak datang saat ia berhasil menghancurkan Baskara. Kekuatan sejatinya datang setelah semua itu selesai. Saat ia melihat bayangannya di cermin dan menyadari bahwa ia tidak membutuhkan siapapun untuk membuatnya utuh. Ia sudah utuh dengan sendirinya. Ia menemukan kebahagiaan bukan dalam balas dendam, tetapi dalam penciptaan. Menciptakan proyek-proyek baru, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lingkungan yang positif di sekitarnya, dan yang terpenting, menciptakan kembali dirinya sendiri menjadi versi terbaik yang ia bisa. Ia telah melewati badai yang paling gelap, dan kini ia tidak hanya bertahan hidup. Ia benar-benar hidup. 2 tahun berlalu. Waktu memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan luka, menumpulkan kenangan pahit, dan menata ulang kehidupan menjadi sebuah bentuk yang baru. Bagi Anindita, 2 tahun itu adalah periode pertumbuhan yang luar biasa. Bagi yang lain, itu adalah periode penerimaan atas takdir yang telah mereka pilih. Suatu siang di hari kerja,
Anindita sedang menikmati makan siang bersama seorang arsitek muda di sebuah restoran Italia yang menghadap ke jalan utama di pusat kota. Mereka sedang mendiskusikan rencana pembangunan sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, sebuah proyek sosial yang didanai secara pribadi oleh Anindita. Arsitek bernama Reynaldi itu adalah pria yang cerdas dan penuh semangat. Obrolan mereka mengalir ringan, dari desain bangunan hingga rekomendasi buku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anindita merasakan sebuah percikan ketertarikan yang tulus pada lawan bicaranya. Ia tidak terburu-buru, tetapi ia juga tidak lagi menutup hatinya. Saat sedang tertawa mendengar salah satu lelucon Reynaldi, pandangan Anindita secara tidak sengaja tertuju keluar jendela, ke seberang jalan. Di sana, ada sebuah proyek pembangunan gedung perkantoran yang masif. Para pekerja konstruksi, dengan helm kuning dan rompi oranye, tampak sibuk di bawah terik matahari. Salah satu dari mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Ia meneguk air langsung dari botol plastik besar. Keringat membasahi wajahnya yang kotor oleh debu. Ia menyeka mulutnya dengan punggung tangannya yang kasar. Ada sesuatu yang familiar pada postur tubuh pria itu, pada cara ia memiringkan kepalanya. Lalu pria itu berbalik sedikit, dan cahaya matahari menimpa wajahnya dengan jelas. Jantung Anindita berhenti berdetak sesaat. Itu Bhaskara. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya yang dulu atletis kini hanya tinggal kerangka yang kurus namun berotot karena kerja keras. Kulitnya legam terbakar matahari. Rambutnya dipotong cepak, dan sorot matanya yang dulu penuh arogansi kini kosong, dipenuhi oleh kelelahan yang mendalam. Ia adalah hantu dari masa lalunya. Sosok yang nyaris tidak bisa dikenali. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Bhaskara mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu ke seberang jalan, ke arah restoran mewah tempat Anindita duduk. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, mata mereka bertemu. Anindita melihat keterkejutan di mata Bhaskara, yang dengan cepat berubah menjadi rasa malu yang mendalam. Ia buru-buru membuang muka, meraih kembali peralatannya, dan berjalan ke sisi lain lokasi proyek, menghilang di antara para pekerja lainnya. Ia tidak ingin dilihat. Ia tidak tahan dilihat dalam kondisinya yang seperti ini oleh wanita yang dunianya pernah coba ia rebut. Anindita menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke meja. Reynaldi menatapnya dengan cemas. "Bu Anindita, Anda baik-baik saja?" Anindita tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang menenangkan. "Saya baik-baik saja, Reynaldi. Hanya teringat sesuatu." Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah titik. Sebuah penutup yang final. Penderitaan yang dulu ingin diciptakan Bhaskara untuknya, kini telah menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkah pria itu. Bayangan yang tidak akan pernah bisa ia lepaskan. Sementara Anindita, ia telah lama melangkah keluar dari bayangan itu, menuju cahayanya sendiri. Ia melanjutkan makannya, obrolan kembali mengalir, dan dalam beberapa menit, sosok di seberang jalan itu sudah tidak ada lagi dalam pikirannya. Di kota lain, yang lebih sejuk dan tenang, Marina sedang sibuk menata kue-kue buatannya di etalase sebuah toko roti kecil yang ia kelola. Toko itu tidak besar, tetapi selalu ramai.